Dengar tentang 4 hukum rohani? Yuli kali ya, sudah pernah ya dengar dari Boksu. Oke, tidak apa-apa, diulang berkali-kali dengar juga nggak apa-apa, nggak ada rugi ya. Makin kita tambah pinter dengarnya. Jadi ini 4 hukum rohani ini kita membahas di mana 4 hukum rohani ini di dalamnya kita boleh menemukan rahasia kebahagiaan hidup dan keselamatan jiwa. Nah, ya, itulah isi 4 hukum rohani ini. Jadi sebagaimana ya ada hukum-hukum alam yang mengatur di dunia ini, demikian juga ada hukum-hukum yang mengatur hubungan kita ya. Ada hukum yang mengatur hubungan kita kepada Tuhan Allah. Jadi melalui buku 4 hukum rohani ini di sini kita akan mengerti, di sini akan kita mendapatkan 4 hukum rohani itu apa ya. Jadi diperhatikan bukunya di halaman yang kedua. Hukum yang pertama. Oke, sudah dapat, dibuka bukunya ya, kita baca ini. Hukum yang pertama. Nah, hukum yang pertama, yuk kita baca sama-sama yuk. Apa bunyinya hukum yang pertama? Yuk, Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai rencana yang indah bagi hidup saudara. Nah, Tuhan Allah mempunyai rencana dan Tuhan Allah mengasihi dan mempunyai rencana bagi hidup kita semua. Ya, jadi kasih Tuhan itu apa? Kepada kita kasihnya. Tadi kan mengasihi berarti ada kasihnya. Kasihnya itu apa? Kita boleh lihat di halaman buku kita kasih Allah itu apa. Kasih Allah itu kita boleh kutip di Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah itu di Yohanes 3 ayat 16 berbunyi. Ada di bukunya ya. Apa kasih Allah itu? Yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi itulah bentuk kasih Allah kepada kita, yaitu apa? Kita berharap Tuhan Yesus memberikan kita hidup yang kekal ya, kita tidak binasa oleh dosa, tetapi Tuhan memberikan hidup yang kekal. Itulah bentuk kasih Allah kepada kita. Lalu apa rencana Tuhan Allah? Apa rencana? Tadi Tuhan Allah mengasihi dan mempunyai rencana. Rencananya apa? Kita lihat di buku kita rencana Allah itu apa? Yuk kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10. Ayo kita baca bersama-sama ya. Kristus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, suatu kehidupan yang berarti dan penuh kebahagiaan. Ya, itulah rencana Allah, yaitu supaya kita mempunyai hidup dan hidup kita berkelimpahan. Kelimpahan dalam apa? Yaitu suatu kehidupan yang berarti dan penuh kebahagiaan. Jadi itulah kasih Tuhan dan rencana Tuhan bagi hidup kita, yaitu memberikan hidup yang kekal ya. Setelah itu kita mempunyai hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan ya. Jadi itu kasih rencana Allah itu bunyi hukum yang pertama. Tetapi pertanyaannya, mengapa kebanyakan orang juga tidak mengalami hidup yang berkelimpahan, tidak mengalami hidup yang bahagia? Kenapa? Tapi Tuhan Allah mau datang untuk memberikan kasih-Nya, memberikan rencana. Tetapi kenapa juga manusia tidak mengalami kebahagiaan dan kasih Allah itu? Nah, oke, ini mengapa pertanyaannya? Maka selanjutnya kita boleh lihat di hukum yang kedua. Ayo, mari kita lihat mengapa, apa sebabnya sehingga manusia itu tidak mendapat dan memperoleh kebahagiaan dan kasih rencana Allah itu. Yuk kita lihat ya di halaman yang kedua, halaman 4. Hukum yang kedua apa? Manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah ya.
sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Nah, itu dia. Kenapa tidak manusia tidak mengalami kebahagiaan yang Tuhan berikan di hukum yang pertama tadi, tidak mengalami rencana Allah. Di hukum kedua ini jawabannya, karena manusia penuh dosa dan manusia sudah terpisah dari Tuhan Allah, sehingga manusia tidak mengalami kasih dan rencana Allah. Jadi manusia penuh dosa. Di dalam Alkitab di Roma 32 memang dikatakan jelas manusia penuh dengan telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita baca yang penuh dosa. Manusia penuh dosa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi itulah sehingga manusia tidak mengalami kasih dan rencana Allah. Sebenarnya manusia itu diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah, ya. Sebenarnya manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Akan tetapi karena kekerasan hati kita memilih jalan kita sendiri, sehingga persekutuan dengan Tuhan Allah kita terputus. Yaitu manusia kan mau apa, dia mau anggarkan kehebatannya, ya, kekuatannya, sehingga itu yang membuat hubungan kita terputus dengan Allah. Menurut Alkitab, kekerasan hati memilih jalan sendiri dan ingin bebas dari Tuhan Allah disebut apa? Dosa, ya. Kita mau kemampuan kita aja yang kita andalkan, nggak mau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, sehingga kita lari dari jalur Tuhan. Nah, itulah yang disebut dosa. Hal ini diwujudkan dengan apa? Sikap melawan, ya, sikap masa bodoh, ya, melawan. Kita tahu mana kehendak Tuhan tapi kita melenceng. Kita tahu ada persekutuan gereja tapi kita tidak mau ikuti. Ya, jadi itu namanya sikap masa bodoh. Jadi itulah manusia penuh dengan dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, setelah itu manusia terpisah. Dan tadi manusia penuh dosa dan manusia terpisah dari Tuhan Allah kan? Bunyi yang kedua, ya. Maka dari manusia terpisah Allah karena dosa, jadi upah dosa itu adalah maut. Di dalam Alkitab Roma 6 ayat 23 dikatakan, mari kita tengok bukunya. Mari kita baca ya, Dek, ya. Manusia terpisah dari Tuhan Allah. Sebab upah dosa ialah maut. Ya, upah dosa ialah maut. Sehingga lewat itu manusia terpisah dari Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Ya kan, Yuli, Francisca, Noli, ya. Oke. Jadi di sini ada gambarnya. Ada gambar, ya. Kita lihat, ya. Tuhan Allah yang Maha Suci, lalu di bawahnya manusia yang penuh dosa, ya. Tuhan Allah di tempat yang tinggi, manusia di bawah, ya, karena penuh dengan dosa. Jadi Tuhan Allah itu Maha Suci, sedangkan manusia penuh dosa. Karena itu ada satu jurang pemisah antara Tuhan Allah dengan manusia. Ada satu jurang, ya, itulah dosa. Tetapi kita manusia selalu berusaha untuk mencari Tuhan Allah dengan kehidupan yang penuh kebahagiaan, ya. Kita manusia berusaha untuk mencari Tuhan Allah, ya, dengan hidup yang penuh kebahagiaan melalui usaha kita, ya, Inang, ya, melalui usaha kita. Karena tadi manusia itu terpisah dengan Tuhan Allah, manusia itu berusaha untuk mencapai bagaimana kita bisa bersekutu lagi dekat dengan Tuhan. Berusaha. Cara manusia itu dengan apa? Yaitu dia dengan berbuat baik. Ya, misalnya dia dermawan, jujur, penolong. Itulah cara manusia agar bagaimana manusia itu bisa kembali lagi dekat dengan Tuhan. Tetapi semua itu gagal karena adanya apa tadi? Karena adanya dosa yang pertama tadi yang sudah ada dengan manusia, ya. Semua usaha baik manusia dilakukan, tapi semuanya itu gagal karena adanya dosa. Ya, itulah yang manusia penuh dengan dosa dan manusia yang terpisah dari Tuhan Allah. Lalu setelah begini manusia penuh dengan dosa dan terpisah dari Tuhan Allah, lalu bagaimana cara kita untuk menemukan jalan keluar
jalan keluar atas masalah yang kita tadi dosa. Untuk kita boleh kembali bersekutu dekat dengan Tuhan Allah. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana? Lalu kita lihat di hukum yang ketiga selanjutnya ya. Kita lihat di halaman yang ke-6. Hukum yang ketiga itu apakah memberikan jalan keluar atas masalah kita yang pertama tadi, penuh dengan dosa dan terpisah? Mari kita lihat di hukum yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. Kita baca hukum yang ketiga. 2, 3, ya. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa manusia. Melalui Dia, saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah. Nah, jadi jelas di sini ya. Jelas di sini apa jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya Yuliani Francisca dari yang hukum ketiga tadi? Setelah dibaca, apa jalan keluarnya? Yaitu Yesus Kristuslah jalan dari kita boleh mengalami dari yang hukum pertama tadi, yaitu kasih dan rencana Allah ya. Melalui Yesus Kristuslah kita mendapatkan jalan keselamatan untuk keampunan dosa kita, sehingga kita boleh mengalami kasih dan rencana Allah tadi. Yaitu kasihnya apa? Memberi hidup yang kekal. Rencananya apa? Memberi hidup yang kekal, bahagia dan berkelimpahan dan penuh kebahagiaan ya. Melalui apa Yesus Kristus itu jalannya? Yaitu dengan Kristus sudah mati ganti kita. Tengok bukunya ya. Yuk kita baca. Kristus mati ganti kita di dalam Roma 5 ayat 8 berbunyi, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah pembuktian kasih Allah kepada manusia, yaitu dengan kematiannya untuk menebus dosa kita ya. Setelah itu, setelah dia mati, apakah dia mati untuk selamanya? Tidak. Di sini dikatakan Kristus telah bangkit pula dari kematian. Kita baca ya, yang Kristus telah bangkit dari kematian. Yuk kita baca sama-sama. Kristus telah mati karena dosa kita. Ia telah dikuburkan. Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Wah, hebat dong ya Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup yang mengalahkan dari kematian. Puji Tuhan dong, kita punya Tuhan yang hidup ya. Ya, kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang hidup ya. Kita boleh buktikan di dalam Alkitab bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang telah bangkit mengalahkan kematian ya. Itulah jalan Tuhan untuk kita boleh memperoleh kasih, yaitu Dia sudah mati ganti kita, setelah itu bangkit dari kematian. Jadi Kristus adalah satu-satunya jalan untuk keampunan dosa kita, sehingga kita boleh mengalami kasih dan rencana Allah ya. Mari kita perhatikan bukunya ya Dek ya. Kristus adalah satu-satunya jalan. Nah, kata Yesus di situ ya, kita boleh kutip ini ayat yang sudah sering kali kita dengar. Udah nggak apalagi nggak asing sama kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 6. Apa di situ bunyinya? Mari kita baca ya Dek ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya, kita bersyukur ya lewat ayat ini ya, lewat firman Tuhan ini. Di dalam Yesus kita mendapatkan jalan. Di dalam Yesus kita mendapatkan kebenaran dan hidup. Jadi melalui Yesuslah
kita boleh sampai kepada Bapa ya. Jadi kita bersyukur ya punya Yesus di dalam hidup kita, sebab di dalam Yesus kita boleh mendapatkan segalanya yang baik ya. Di sini ada gambar, di sini ada Tuhan Allah, lalu Yesus, lalu manusia. Nah, apa artinya? Ya, melalui gambar ini diterangkan bahwa Allah, Tuhan Allah telah menjembatani jurang ya. Ya, ini antara Tuhan Allah manusia. Jadi perantaranya adalah Yesus ya, menjembati jurang pemisah antara manusia dengan dirinya dengan mengirimkan siapa? Dengan mengirimkan anaknya. Anaknya siapa? Anaknya itu Yesus Kristus ya. Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Jadi dia adalah perantara kita kepada Bapa. Melalui Yesus kita boleh sampai kepada Bapa ya. Jadi kita bersyukur kita boleh mempunyai Tuhan Yesus ya. Kalau kita sudah mengenal Yesus, maka kita pun akan dikenal oleh Bapanya, yaitu Bapanya Tuhan Allah ya. Di dalam Yesus kita boleh mendapatkan jalan, kebenaran dan hidup ya, sehingga kita boleh melalui kematiannya, melalui Tuhan Yesus kita boleh mengalami kasih dan rencana Allah ya. Ya, seperti yang pertama tadi ya, hukum pertama, kita boleh mengalami kasih dan rencana Allah. Tapi manusia penuh dengan dosa. Lalu apa jalan keluarnya? Ya Yesus Kristus ya, dengan kematiannya. Lalu dia bangkit. Setelah itu Tuhan Yesus mengatakan, di dalam aku ada jalan dan di dalam aku kebenaran dan hidup. Nah, itulah hukum yang pertama, kedua, dan ketiga. Sudah kita bahas ya. Lalu pertanyaannya, apakah cukup hanya sampai kita mengetahui hukum yang ketiga tadi? Cukup sampai di situ kita tahu saja Tuhan Yesus itu jalan? Cukup di situ kita tahu Tuhan Yesus itu kebenaran dan hidup? Tidak cukup juga sampai di situ. Lalu bagaimana selanjutnya? Mari kita buka di hukum yang keempat. Yuk kita perhatikan ya. Adik-adik mudah-mudahan paham ya. Ya, mudah-mudahan paham ya. Maka didengar ya. Hukum yang keempat apa bunyinya? Yuk kita baca yuk sama-sama ya. Hukum yang keempat bunyinya, kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan dengan cara mengundangnya secara pribadi. Dengan demikian kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Iya, kita harus menerima dia dong. Kita sudah tahu kan Tuhan Yesus itu di dalam dia ada jalan dan kebenaran. Lalu kita nggak boleh tinggal diam saja gitu. Udah tahu ya udahlah, udah sampai sini, tidak. Tetapi kita harus ada tindakan, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga kembali yang pertama tadi, kita boleh mengalami kasih dan rencana Allah tadi ya. Kita mendapatkan hidup yang kekal, dan hidup kita berarti dan penuh kebahagiaan di dalam Tuhan ya. Keselamatan kita boleh memperoleh keselamatan jiwa. Lalu kita harus menerima Kristus. Kalau kita menerima Kristus ya, di dalam Yohanes 1 ayat 12 ya, ada ayatnya tertulis ya di situ ya. Apa bunyinya? Yuk kita baca. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, senang dong kita kok dan diberi kuasa. Jadi kita menghadapi segala sesuatu itu dengan kuasa siapa? Kuasa Tuhan, karena kita sudah disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita sakit, kita bisa lah menghadapinya dengan kuasa Allah. Misalnya, Tuhan sembuhkan penyakitku ini, berikan aku kuasa Tuhan supaya bisa kukalahkan sakitku, bisa kukalahkan semua pergumulanku, permasalahan, karena kita sudah diberi kuasa kepada Tuhan, karena kita sudah disebut anak Allah. Sehingga kita bilang dalam nama Yesus, percaya Tuhan, karena kita yakin ya, kita berkuasa kepada Tuhan ya, melalui masalah, melalui pergumulan kita, sakit penyakit kita, dalam nama Yesus. Sehingga dibilang bagi mereka yang percaya dalam namanya, sehingga kita bisa tetap
menghadapinya dengan kuasa Yesus ya. Itulah karena kita sudah menerima Kristus ya. Tetapi kita juga harus menerima Kristus dengan apa? Dengan iman. Dengan iman kita. Dengan iman kita menerima Kristus ya. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 kita menerima Kristus dengan iman. Ya, di Efesus 2 ayat 8 bunyinya. Yuk kita baca sama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri ya. Jadi maksudnya kalau sudah berbuat baik kita, udah dermawan kita, hidup jujur, suka menolong, kita udah berlagak sombong di hadapan Tuhan ya, kita bilang itu semua usahaku. Nah, tanpa kita tidak ingat Tuhan ya. Tidak boleh kita menyombongkan diri. Itu semua bukan usaha kita ya. Itu semua bukan kerja keras kita, tetapi apa dikatakan tadi? Itu semua pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bermegahlah di dalam Tuhan ya. Tidak boleh kita menyombongkan, kita bilang semua yang kulakukan baik itu sudah menyelamatkanku kepada Tuhan. Tidak, melalui perbuatan apapun itu sebenarnya kita ini seperti kain lat ya, tidak berharga di mata Tuhan, tetapi semua karena apa? Kasih karunia Tuhan Allah kepada kita ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bermegahlah kita di dalam Tuhan ya. Jadi itu kita harus menerima Kristus dengan iman ya. Setelah kita menerima Kristus dengan iman, kita menerima Kristus dengan cara apa? Ayo kita tengok buku kita nak. Kita menerima Kristus dengan mengundangnya secara pribadi di dalam hidup kita, supaya Kristus itu tetap bertahta sepenuhnya, mengambil seluruh alih kehidupan kita, supaya kehidupan kita boleh beraturan, boleh kita mendapatkan kehidupan yang pasti ya. Di dalam Wahyu ya, di dalam Wahyu 3 ayat 20 ada Alkitabnya. Di dalam Wahyu, yuk kita buka. Di dalam Wahyu kita buka ya. Kali ini kita buka Alkitabnya ya. Apa Wahyu itu bunyinya, kita baca dulu ya. Wahyu 3 ayat 20, kita baca sama-sama ya. Wahyu 3 ayat 20. Sudah dapat? Francisca? Wahyu 3 ayat 20 ya. Kita mengundang Kristus, mengundangnya secara pribadi dalam hidup kita. Di dalam Wahyu 3 ayat 20 kita baca sama-sama yuk. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi melalui ayat ini kita bisa mengundang pribadi Tuhan Yesus Kristus itu di dalam kehidupannya. Masakan kita Tuhan Yesus mengetok pintu hati kita tidak mau membukakannya. Kita sudah menerima Kristus, maka setelah itu Tuhan Yesus tinggal menerima bagaimana tindakan kita. Benarkah engkau mau untuk Tuhan Yesus hidup dan bertahta di dalam kehidupan kita? Maka dia mengetok ya. Kalau kita membukakan pintunya, membuka pintu hati kita, maka Tuhan Yesus akan mendapatkan kita dan akan bersama-sama dengan kita ya. Itulah kita mengundang Kristus secara pribadi ya. Kita membuka hati kita untuk Kristus boleh bertahta di dalam kehidupan kita ya. Mengundangnya secara pribadi di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan yang mengambil alih seluruh kehidupan kita, yang mengatur kehidupan kita sesuai jalan Tuhan, yaitu jalan kebenarannya. Menerima Kristus itu apa? Menerima Kristus itu apa? Kita baca yuk sama-sama. Menerima Kristus berarti berpaling diri sendiri kepada Tuhan Allah, serta menyerahkan seluruh pribadi kita, yaitu akal budi, perasaan, dan kemauan. Karena itu tidak cukup hanya mengerti ajaran Kristus dengan akal kita saja,
atau menanggapinya berdasarkan perasaan semata-mata. Kita harus mengambil berdasarkan kemauan kita untuk menyerahkan setiap segi kehidupan kita dikuasai oleh Yesus Kristus ya. Jadi itu menerima Kristus. Menerima Kristus apa? Berpaling dari diri sendiri kepada Tuhan Allah ya, supaya Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kita ya, sehingga kita boleh menyerahkan setiap segi kehidupan kita sepenuhnya, supaya Tuhan yang atur ya, sesuai dengan jalan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Itulah kita boleh menerima Kristus ya. Jadi di sini ada gambaran ya, gambaran sama kita ya. Nampak ya Inang? Nah, kedua lingkaran ini menggambarkan dua macam kehidupan ya. Ada ya, nampak ya? Di sini di sebelah kiri di sebelah kiri ada hidup yang dikuasai oleh aku. Oleh aku itu apa? Oleh diri sendiri. Lalu di sebelah kanan hidup yang dikuasai oleh Kristus. Di situ ada kursi ya. Di sebelah kiri itu A-nya di atas. Lalu Kristusnya di mana? Coba kita lihat masing-masing. Kristusnya di mana? Kristusnya di atas. Lalu titik-titiknya itu ada yang besar, ada yang kecil ya. Kita tengok itu ada pengertiannya. Nah, titik-titik itu dibilang apa? Segala keinginannya itu dikuasai oleh aku, dikuasai oleh diri sendiri, dikuasai oleh kita. Hidup kita ini, lingkaran ini adalah menggambarkan kehidupan kita ya, bentuk kehidupan kita ya. Titik-titiknya tidak beraturan kan? Kristusnya di luar, hanya diri kita bertahta kita. Kita yang atur kehidupan kita, yang berkuasa. Lalu yang di sebelah kanan hidup yang dikuasai oleh Kristus. Coba kita lihat di kursi, siapa yang duduk? Kristus. Lalu diri kita di mana? Di bawah. Lalu hitamnya itu di mana? Bagaimana bentuknya? Beraturan kah? Beraturan ya, tapi semua dibanding yang sebelah kiri tadi ada yang besar, titik-titiknya nggak beraturan. Nah, itulah yang pertama, yaitu hidup yang dikuasai oleh diri sendiri, sehingga diri sendiri bertahta di atas kehidupan kita. Setelah itu Kristus di luar loh, di luar kita. Kita nomor satu, Tuhan Allahnya di nomor dua, sehingga bentuk kehidupannya tidak beraturan ya. Segala keinginan itu oleh dikuasai. Oh, dia bisa, aku mau ini, mau ke sana, semua bisa. Aku punya tenaga, aku punya uang banyak, semua bisa aku apain. Jadi semuanya itu kita lupa sama Tuhan ya. Kita mengandalkan kehebatan kita ya. Jadi itulah yang kehidupan yang bentuk yang pertama ya. Lalu hidup yang dikuasai oleh Kristus. Ya, Kristusnya bertahta di atas kursi, lalu kita di bawah. Itu artinya Kristus yang bertahta. Kita mau yang ini, yang lingkaran kedua ini artinya bahwa kita hidup yang dikuasai oleh Kristus. Segala keinginan kita, kemauan kita, akal budi kita, pikiran kita, semua kita hidupi di dalam Kristus, sehingga apa? Semua keinginan dikuasai oleh Tuhan Allah yang tak terbatas kuasanya dan menghasilkan keserasian ya. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, hidup kita pun boleh teratur. Tuhan mengarahkan yang baik ya. Kita semua andalkan Tuhan. Mau berpergian, mau kita lakukan apapun itu, mau bagaimanapun, kita lebih dahulu mendahulukan Kristus ya. Kita berpusat kepada Kristus, semua kita serahkan sama Tuhan, sehingga apa? Tuhan mengatur yang segala yang terbaik bagi hidup kita, karena hidup kita benar-benar dikuasai oleh Kristus. Lalu setelah kita bahas gambar ini, lalu pertanyaannya nih, nah, dari lingkaran ini yang mencerminkan kehidupan kita masing-masing yang mana? Nah ya, yang mana? Kalau Yuli dari yang mana? Dari yang dua kehidupan ini dari yang mana? Coba dijawab jujur ya, kita jawab jujur masing-masing dulu ya. Yang kiri dikuasai oleh si aku. Iya. Oh. Ya, ini kan pribadi kita ya, jujur ya, kita yang tahu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Allah. Kalau Nauli, mana lingkaran mana yang bentuk kehidupan Nauli sekarang? Coba. Nah, ayo coba jawab aja yang mana. Mau tuh, yang kiri masih dikuasai oleh si diri sendiri. Yang dikuasai oleh Kristus. Oh iya, Inang yang mana?
hidup yang dikuasai oleh Kristus. Puji Tuhan. Kau Nauli tadi yang mana belum dijawab ya? Yang kiri, hidup dikuasai oleh diri sendiri. Oh iya, itu pribadi dia ya, itu kan memang seperti itu ya. Nah, nanti kok dijawabnya Kristus kan Tuhan, kita nggak tahu kan, dia kan urusannya dengan Tuhan kan gitu ya. Itu pribadi kita ya. Kalau Tante, yang mana bentuk kehidupan yang mana melalui kedua lingkaran ini? Oh, di hidup yang dikuasai oleh Kristus ya. Puji Tuhan ya. Lalu kalau Dairi yang kiri, iya, ya hidup yang masih dikuasai oleh si aku, ya itu masing-masing kita ya, kita yang tahu kehidupan kita dengan Tuhan ya. Jadi oleh karena itu kita akan bahas nanti di sini ya. Jadi setelah itu, lingkaran manakah yang saudara ingin akan mencerminkan kehidupan saudara? Tadi yang ingin, kalau Nauli tadi setelah hidup yang dikuasai aku, setelah kita mendapat penjelasan tadi yang Tante apain, yang mana sekarang Nauli inginkan setelah melalui penjabaran ini? Yang mana sekarang bentuk kehidupan, yang mana sekarang Nauli mau pilih? Bagian mana? Hidup yang dikuasai mana? Tetap diri sendiri? Oh ya, mau tetap bersikeras untuk hidup diri sendiri? Jawablah, nggak apa-apa. Setelah apa itu, bagaimana kehidupan yang bagaimana lagi melalui kedua lingkaran ini setelah kita mengetahui dan membahasnya? Hidup yang mana? Dikuasai Kristus. Oh nah, hidup yang dikuasai oleh Kristus. Yuli, hidup yang mana jadinya mau dipilih? Hidup yang dikuasai Kristus ya. Ya pastilah kita memang semua hidup yang ingin dikuasai Kristus supaya kehidupan kita beraturan ya, supaya hidup kita menjadi lebih baik ya. Tuhan memberikan yang terbaik ya. Untuk itu apa? Kita tetap membuat Kristus tetap bertahta di dalam hidup kita, sehingga kita boleh merasakan kasih Tuhan ya, kasih dan rencana Allah Tuhan yang tadi yang kita sudah pelajari sebelumnya itu tadi ya, sehingga kita boleh. Jadi yang berikut ini menjelaskan bagaimana saudara dapat menerima Kristus ya. Jadi melalui apa ini? Melalui gambar ini, di sini ada satu tindakan kemauan kita. Bagaimana kita dapat menerima Kristus sekarang ini juga dengan berdoa dengan iman ya. Kita ada satu tindakan untuk kita boleh menerima Kristus, kita mau berdoa berdasarkan iman kita ya. Jadi doa itu apa? Coba doa itu apa? Pilih. Kalau doa apa? Doa itu iya, doa itu adalah kita bisa bercakap dengan Tuhan. Segala apa yang ada di hati kita bisa kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Jadi itu adalah doa. Jadi berdoalah dengan kata-kata saudara sendiri ya. Diperhatikan bukunya Yuli. Berdoa dengan kata-kata sendiri. Tuhan Allah mengetahui isi hati saudara dan tidak bergantung pada kata-kata saudara. Jadi tak perlu mau indah-indah doa itu kalaupun tidak tulus. Lebih baik pendek tapi tulus ya kan. Tuhan tidak lihat dari rangkaian indahnya doa, tapi Tuhan melihat dari yang pendek pun tapi tulus hati kita. Tuhan sudah mengerti isi hati kita ya. Jadi berikut ini ada saran doa untuk kita ya. Jadi kita bisa sama-sama ya mengucapkan doa ini bersama-sama ya. Kita mau berdoa ya. Kita baca yang ini, doa ini ya. Kita sama-sama baca ya. Ya, kita sama-sama 2, 3 ya. Tuhan Yesus, saya memerlukan Engkau. Saya membuka pintu hatiku dan menerima Dikau sebagai juru selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosaku. Kuasailah tahta hatiku, bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, ini adalah bentuk doa kita ya, untuk kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi, apakah doa ini menyatakan keinginan hati saudara? Melalui doa ini, apakah menyatakan keinginan hati kita semua supaya Tuhan menguasai tahta hati kita?
dan membentuk kita menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah doa ini menyatakan keinginan hati saudara? Boleh jawab. Nah, apakah keinginan hati ini menyatakan keinginan hati Inang kepada Tuhan, supaya Tuhan menguasai tahta hati Inang dan membentuk kehidupan Inang menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Iya, Inang ya. Keinginan hati saudara. Iya. Bagaimana? Apa memang sesuai dengan sesuai doanya dengan harapan Inang kepada Tuhan? Iya. Iya, oke ya. Kita semua pasti ya mau menyatakan lewat doa ini keinginan kita ya kepada Tuhan. Kalau saudara berdoa dengan iman dan mengundang Kristus untuk menguasai hidup saudara, apa yang akan terjadi? Kalau kita mengundang Kristus untuk menguasai hidup kita, apa yang akan terjadi sama kita? Apa yang akan terjadi? Maka kehidupan kita akan beraturan di dalam Kristus. Tuhan akan membuat semua kehidupan kita menjadi baik karena kita meminta tuntunan Kristus di dalam hidup kita ya. Jadi itulah yang akan terjadi kalau Kristus menguasai hidup kita. Pasti yang terbaik ya, kita minta Kristus untuk menguasai hati kita. Jadi jika demikian, ucapkanlah doa ini sekarang juga, maka Kristus akan masuk ke dalam hati dan hidup saudara sebagaimana telah dijanjikannya ya. Bisa kita nanti mengulangi doa ini ya. Kalau memang ini menguatkan doa kita, kita bisa baca dan kita boleh mengucapkannya di dalam Tuhan ya. Lalu setelah itu, bagaimana saudara dapat mengetahui bahwa Kristus telah berada dalam hati saudara? Ya, pertanyaannya bagaimana kita dapat mengetahui kalau Kristus itu telah berada dalam hati saudara? Kita perhatikan ya. Apakah saudara telah mengundang Kristus masuk ke dalam hati saudara pada waktu saudara berdoa? Adakah kita mengundang Kristus di dalam hidup kita di saat kita berdoa, di saat kita menyebutkan doa kita tadi? Apakah ada di saat kita berdoa tadi benar-benar kita mengundang Kristus di dalam hati kita? Semoga ada ya. Sebetulnya Ada ya. ada. Semoga Kristus ya bekerja bagi kita saat ini ya. Oke, kalau demikian sesuai dengan janjinya tadi dalam Wahyu 3 ayat 20, apa janji Tuhan tadi? Di Wahyu 3. Apa janjinya? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku ya. Jadi janjinya apa? Kalau kita membukakan pintu hati kita kepada Kristus, maka Kristus akan masuk ke dalam hati kita. Jadi sekarang yang pertanyaannya, apakah kita mau membukakan pintu hati kita itu kepada Tuhan? Apakah Tuhan hanya tinggal mengetuk lalu kita tidak buka, atau kita membuka? Kita Membuka. Oh, puji Tuhan ya. Ya, berarti kita semua di sini membuka hati kita untuk siapa? Untuk Kristus. Boleh menguasai kehidupan kita sepenuhnya. Ya, itulah janjinya. Kalau kita membuka hidup kita, membuka hati kita, maka Tuhan akan bertahta dalam hidup kita. Jadi pertanyaannya, di manakah dia sekarang? Di manakah dia? Dia siapa di sini? Yesus Kristus. Di manakah dia sekarang? Di mana dia sekarang ini? Di mana? Di hati kita ya. Tuhan pun ada juga di sini. Jadi Tuhan Yesus itu sekarang berada di dalam hati kita, hidup kita semua saat ini ya. Puji Tuhan ya. Jadi Kristus berjanji ya, dia berjanji bahwa ia akan masuk dalam hidup saudara ya, kita semua ketika kita mengundangnya di dalam doa ya. Kristus akan masuk kalau kita bersedia membuka hati kita, hidup kita, ia akan masuk ke dalam hidup kita, menguasai hidup kita ya. Itulah janjinya, itu janjinya, dia akan masuk dalam hidup saudara, menghidup kita, mengundangnya. Ketika kita mengundangnya di dalam doa kita, mungkinkah dia tidak menepati janjinya? Mungkinkah dia tidak menepati janjinya?
Tidak mungkin. Mungkin. Bagaimana? Mungkinkah dia tidak menepati janjinya? Kita coba jawab bagaimana? Pasti menepati janji. Pasti menepati ya. Oh, puji Tuhannya. Kita percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Ya, janji Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Coba kita buka di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 yuk. Yuk, kita buka dulu Alkitab kita ya di dalam 2 Petrus. 2 Petrus 3 ayat 9 apa bunyinya ya? Coba kita perhatikan dulu ya. 2 Petrus 3 ayatnya 9. Coba kita baca sama-sama. Sudah dapat? Karena katanya, apa mungkin Tuhan itu tidak menepati janjinya? Mana tahu kita ragu-ragu ya kan? Kita bilang kita Kristen, kita bilang kita percaya Yesus, tapi kita juga ragu akan janjinya, ya kan? Nah, coba kita buka 2 Petrus 3 ayat 9. Ya, kita baca firman Tuhan ini ya, bagaimana kita menanggapi janji Tuhan kepada kita ya. 2 Petrus 3 ayat 9 sudah? Sudah, yuk kita baca sama-sama ya. Yuk, 2, 3 ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi dari sini tadi, apakah mungkin dia tidak menepati janjinya? Nah, jadi dari firman Tuhan ini, ya kita boleh kutip bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, ya, asalkan kita ini hidup selalu mau tetap hidup di dalam Dia. Jangan kita bilang saya percaya Tuhan Yesus, tapi kita nggak mengimani Dia, tidak mengimani firman-Nya. Kadang banyak masalah. Benar nggak bisa ya Tuhan Yesus ini tolong aku? Benar nggak ya Tuhan Yesus ini bisa kasih jalan keluar? Ya itu Tuhan kasih kesempatan supaya kita ini tetap hidup di dalam Dia. Kita percaya, ya percaya di dalam namanya, pasti Tuhan akan menepati janjinya untuk memberikan jalan keluar, untuk memberikan berkatnya, ya percaya ya. Jadi melalui firman Tuhan ini kita semoga dikuatkan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi Tuhan kasih kesempatan untuk kita berbalik dosa kita dan kita kembali hidup di dalam Kristus, ya. Itulah ya, Tuhan tidak menepati janjinya. Jadi bagaimana saudara mengetahui bahwa Ia menjawab doa saudara? Bagaimana Dia menjawab doa saudara? Bagaimana saudara mengetahui bahwa Ia menjawab doa saudara? Percaya bahwa Allah senantiasa pada janji-janji dan firman-Nya, ya. Jadi jangan meragukan kuasa Tuhan-Nya. Pasti Tuhan mendengar setiap doa kita, walaupun di saat kita berdoa itu tidak langsung kita dapat jawabannya, ya. Ada proses, ada sampai waktu Tuhan yang pasti terjadi, ya kan? Yuli, ya kan Nang, ya. Waktu Tuhan yang pasti terjadi. Kita bersyukur lewat semua masalah. Kita membuat kita semakin tekun mencari Tuhan, semakin kita taat ya mencari Tuhan, ya. Pasti Tuhan memberikan jalan keluar sesuai dengan waktu Tuhan, ya. Jadi di dalam Kristus juga kita mendapatkan hidup apa? Yang kekal. Ayo kita tengok di buku kita, ya. Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada siapa? Kepada semua orang yang menerima Kristus, ya. Apakah kita semua di sini sudah menerima Kristus di dalam hidup kita? Sudah? Kalau begitu kita pastilah menerima janjinya, yaitu apa tadi kasih Tuhan kepada kita di hukum pertama. Kasih Tuhan tadi apa? Memberikan hidup. Setelah itu rencananya memberi hidup yang penuh kebahagiaan dan keselamatan jiwa, ya. Di dalam Tuhan kita mengalami kasih Tuhan, yaitu kita mendapatkan hidup yang kekal. Kita boleh kutip ayat ini di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Yuk, di bukunya juga ada. Kita baca ya. Halaman 11, Bu Su. Ya. Di halaman 11, yuk kita baca. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada siapa? Kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam
anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya, hidup itu ada di dalam anaknya. Anaknya siapa? Anaknya Yesus Kristus. Jadi barang siapa memiliki anak, ya, kita yang memiliki Yesus pastilah kita memiliki hidup. Jadi barang siapa yang tidak memiliki anak, apa katanya? Tidak memiliki hidup, ya, karena di dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi kata Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi kalau kita mempunyai anak, kita mempunyai Yesus, kita mempunyai hidup. Dan barang siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya, di dalam Yesus hidup kita boleh mengalami kebahagiaan dan mengalami keselamatan. Jadi kita bersyukur, ya, kalau kita saat ini memiliki Yesus, ya, di dalam kehidupan kita, ya. Oleh karena itu bersyukurlah senantiasa bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kita, dan Dia, Tuhan Yesus, tidak pernah meninggalkan hidup kita. Ya, dari mana kita bisa percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan hidup kita? Yuk kita buka di dalam Alkitab kita. Di dalam Ibrani, ya, kita baca, ya. Kita baca sama-sama ayatnya ini, ya, bahwa Kristus tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita, ya, di dalam Ibrani 13. Yuk kita buka, ya. Ibrani 13 ayat 5, yuk kita baca sama-sama, ya. Saudara dapat mengetahui bahwa Kristus tinggal dalam hati saudara, ya. Ibrani 13 ayat 5. Yuk kita sama-sama baca. Sudah dapat? Sudah? Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus itu tetap selalu bersama dengan kita. Dia tidak membiarkan dan sekali-sekali tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Bersyukur, ya, Tuhan Yesus itu selalu beserta bagi setiap anak-anaknya yang senantiasa meminta pertolongan kepadanya, ya. Jadi saudara dapat mengetahui bahwa Kristus tinggal dalam hati kita, ya. Dan bahwa sejak saudara mengundang Dia berdasarkan iman saudara kepada janjinya, saudara menerima hidup yang hidup yang apa? Hidup yang binasa, hidup yang kekal, ya. Dan Dia tidak akan mengecewakan, ya, tidak akan mengecewakan kita, ya. Ya, sekalipun saat ini kita punya masalah, kita belum menemukan jalan keluar, kita belum menerima jawaban doa kita, percayalah, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tepat pada waktunya Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya, asalkan kita tetap taat, kita tetap tekun, kita tetap hidup di dalam Kristus, mengalihkan seluruh hidup kita, pikiran kita kepadanya, ya. Oke, selanjutnya kita buka di halaman berikutnya, ya. Ya, masih bisa menerima, kan, yang sudah kita bahaskan. Oleh karena itu, ya, janganlah kita bergantung pada perasaan, ya. Mari kita baca sama-sama. Yuk, jaminan iman kita bukanlah perasaan-perasaan kita yang dapat berubah-ubah, melainkan janji Kristus. Orang Kristen hidup karena imannya kepada Tuhan dan firman-Nya. Bagan kereta api di bawah ini menggambarkan hubungan antara kenyataan. Kenyataan itu siapa di sini? Dibilang kenyataan itu Tuhan dan firman-Nya. Lalu iman itu kepercayaan kita kepada Tuhan dan iman itu kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Lalu perasaan itu apa? Akibat dari iman dan ketaatan kita. Di sini ada kereta api yang dapat terus berjalan dengan atau tanpa gerbong
penumpang, asal saja batu bara dimasukkan ke dalam lokomotif. Sebaliknya adalah mustahil untuk membuat kereta api itu berjalan dengan memasukkan batu bara ke dalam gerbong penumpang. Demikian juga sebagai orang Kristen, jangan kita menggantungkan iman kita kepada perasaan, melainkan kita harus mendasarkan iman kita pada janji-janji Allah dan firman-Nya. Ya, jangan kita terlalu bergantung pada perasaan kita, tetapi bergantung kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau penyakitku ini sudah lama tak sembuh-sembuh, apakah bisa memang sembuhlah sakitku ini Tuhan? Kayak gitu kan. Aku rasa enggak lah, udah berapa tahun lah ini penyakitku. Aku udah berdoa dan minta tolong Tuhan, tapi belum kurasakan kesembuhan itu. Itu kita kan, mungkinkah ini Tuhan sembuh gitu? Mungkinkah Tuhan kebutuhanku ini tercukupi Tuhan? Lihatlah uangku pun enggak ada. Kan gitu-gitu kita kan perasaan kita. Jadi kita kayak ragu, bimbang, kayak yakin atau apa, itulah kita menggantungkan iman kita sama perasaan kita tadi gitu. Enggak yakin, aku udah berapa lama ini utangku belum terbayar. Bagaimana bisa kubayar, kulunaskan ini udah berapa tahun, aku udah dimaki-maki, udah dimarahin ini, bagaimana ini Tuhan? Itulah, enggak mungkin ini kurasa lagi bisa kubayar ini gitu kan. Nah, jadi itulah iman, menggantungkan iman kita pada perasaan. Tetapi kalau kita menggantungkan iman kita kepada Tuhan dan kepada firman-Nya, maka kita akan menemukan jalan keluar, ya, menemukan jalan keluar. Jadi kita jangan menggantungkan iman kita pada perasaan, tetapi kepada siapa? Kepada firman Tuhan dan kepada firman dan kasih karunia-Nya, ya. Jadi itu ya contoh dari sini ya, kita menggantungkan iman kita kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia, sehingga Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Jangan kita minta berkat-berkatnya saja, tetapi mintalah tetap hikmat Tuhan. Minta jalan, beritahukanlah jalanmu Tuhan. Bagaimana bisa ku apain? Jadi setiap saat kalau kita minta jalan kepada Tuhan, maka apapun itu kita tahu jalannya. Oh, ini jalan, kalau begini, ini jalan Tuhan. Jadi jangan minta selalu sumber berkatnya aja, tetapi carilah sumber berkatnya itu, ya. Tidak berkatnya saja, tetapi cari tetap sumbernya saja. Jadi kalau kita udah berkatnya saja, berarti kita nanti mengapakan berkatnya itu aja. Aku bersyukur kalau udah nampak ini, misalnya ada uangku, ada banyak yang masih itu. Jadi kita lihat itunya, berkat-berkatnya saja. Tidak kita lihat lagi sumbernya itu dari siapa. Sumbernya itu dari Tuhan. Jadi makanya jangan bergantung berkatnya saja, tapi tetap mencari dari mana sumbernya, yaitu sumber berkat itu siapa? Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kita menghidupi Kristus di dalam hidup kita, ya. Lalu sejak saudara menerima Kristus, tentulah banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Dalam kehidupan saudara, termasuk apa saja itu kita boleh tengok di sini. Sejak kita menerima Kristus, apa saja yang sudah terjadi dalam hidup saudara? Yuk kita baca yuk. Yang pertama apa? Setelah kita menerima Kristus, apa yang terjadi dalam hidup kita? Tuhan Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus telah berada di dalam hati saudara. Jadi Roh Kudus itu senantiasa menuntun kita. Roh Kudus itulah yang mewakili Tuhan Yesus supaya tetap selalu menuntun hidup kita, memberitahukan jalan kita. Seperti kita hadir di sini. Oleh karena apa? Oleh karena Roh Kudus kita dituntun untuk kita boleh sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Jadi mintalah Roh Kudus itu tetap juga bertahta di dalam hati kita, menguasai hidup kita, sehingga kita tetap dituntun di dalam jalan-jalannya Tuhan. Ya, itulah bukti bahwa kita menerima Kristus, yaitu Tuhan Yesus diwakili Roh Kudus telah berada di dalam hati saudara. Ya, setelah itu, setelah kita menerima Kristus, apalagi dibilang yang kedua? Coba, apa yang dibilang yang kedua setelah kita menerima Kristus? Apa? Dosa-dosa telah diampuni, ya. Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, maka segala dosa kita akan diampuni. Jadi itulah, kalau kita menerima Kristus, dosa-dosa kita telah diampuni. Setelah kita menerima Kristus, apalagi yang terjadi? Yang ketiga, apalagi? Saudara telah menjadi anak Tuhan. Iya, saudara telah menjadi anak Tuhan. Jadi sekarang kita sudah jadi anak Tuhan. Yakin? Yakin?
Yakinlah, harus yakin kalau kita sudah menerima Kristus, maka kita sudah menjadi anak Tuhan. Kita buka dulu yuk ayatnya, kita kutip di dalam Yohanes 1 ayat 12 yuk. Di dalam Yohanes 1 ayat ke-12 kita baca yuk sama-sama. Yohanes 1. Kalau kita anak Tuhan itu bagaimana dibilang di dalam Alkitab kita baca. Udah dapat Yuli? 1. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 kita baca ya. 2, 3 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itulah kita kalau sudah menerima, kita sudah menjadi anak Tuhan Allah, maka kita diberi kuasa, diberi kuasa kepada kita sehingga kita bisa menjadi anak Allah. Makanya segala situasi kehidupan kita mau menghadapinya bersama dengan kuasa Allah. Karena dibilang tadi semua orang yang menerima Kristus diberinya kuasa. Kita pakai dong kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita juga tidak mengandalkan kuasa Tuhan. Jadi dalam setiap kehidupan kita yang percaya dalam nama Tuhan, kita yang disebut anak Allah, kita pakai dong kuasa Allah. Kita berdoa, Tuhan Yesus, berikan aku kuasa-Mu untuk aku boleh menghadapi semua kehidupan ini bersama dengan kuasa-Mu. Ya, kalau kita memintanya, Tuhan akan memberikannya. Iya kan, kalau kita minta tulus kepada Tuhan, ya kita kan mau menaikkan doa kita apa saja bisa kita ungkapkan. Tuhan mengerti ya. Jadi semua yang menerima Kristus diberinya kuasa supaya kita disebut menjadi anak Tuhan Allah. Setelah itu yang keempat apa? Setelah kita menerima Kristus, apalagi yang terjadi? Saudara telah memulai perjalanan hidup yang sesuai dengan rencana Allah bagi hidup. Apa rencananya tadi? Yang pertama, hukum yang pertama tadi yaitu mempunyai hidup yang mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Yaitu hidup segala kelimpahan itu apa? Kehidupan yang berarti dan penuh kebahagiaan ya, perjalanan yang hidup sesuai dengan rencana Allah bagi hidup saudara. Kita mendapatkan kebahagiaan hidup dan mendapatkan keselamatan jiwa ya. Jadi itulah ya yang kita terima setelah kita menerima Kristus ya. Kita telah menjadi anak Allah, dosa-dosa kita diampuni ya. Kita sudah memulai perjalanan hidup bersama dengan Tuhan Allah, dan Tuhan Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus akan berada di dalam hati kita ya. Ya, Yuliani, Francisca, Naulia, ya kita semua ya, itulah yang terjadi dalam hidup saudara, hidup kita. Dengan demikian, menerima Kristus merupakan pengalaman yang paling apa? Yang biasa-biasa saja kah? Biasa-biasa saja kah pengalaman hidup setelah kita menerima Kristus? Kalau bagi saya juga pengalaman hidup di dalam Kristus adalah merupakan yang terindah, yang sangat berharga bagi saya secara pribadi. Begitu banyak hal ya yang saya boleh diubahkan dalam hidup saya. Jadi secara pribadi begitu pengalaman yang indah, berharga, banyak diubahkan. Apapun keadaan, susahnya, sulitnya, saya tetap bisa menghadapinya dengan kuasa Allah. Jadi saya, kalau pertanyaan ini bagaimana pengalaman setelah menerima Kristus? Luar biasa. Tuhan Yesus itu luar biasa, sungguh hebat. Ya, saya meyakini dan mengimani di dalam hati saya bahwa pengalaman mengenal Tuhan, mengenal Kristus adalah pengalaman yang begitu luar biasa dibanding dengan pengalaman-pengalaman lain. Bukan karena saya dikasih handphone, tidak. Kalau handphone baru itu mah untuk sebulan 2 bulan itu senang ya. Tapi setelah berikutnya juga biasa-biasa saja. Tetapi di dalam Tuhan semuanya kita boleh dapatkan. Jadi itulah pengalaman indah saya menerima Kristus ya. Jadi pengalaman menerima Kristus juga bagi kita semoga merupakan pengalaman yang indah, pengalaman yang lain yang manapun dalam hidup saudara ya. Semoga menjadi pengalaman indah dari pengalaman-pengalaman hidup kita yang lainnya. Iya, Yuli, kalau menurut Yuli ya, pengalaman indahkah setelah menerima Kristus? Ya mungkin hidup kita akan menjadi beraturan di dalam Kristus. Tuhan tetap menuntun kita ya. Ya, karena banyak janji Tuhan kalau kita mau baca firman-Nya. Banyak kuasa Tuhan mengubahkan hidup kita kalau hidup kita didasarkan iman kita kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Oleh karena itu di sini
Maukah saudara berdoa untuk menyatakan terima kasih saudara kepadanya? Maukah kita menyatakan doa terima kasih kita kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Kita akan berdoa sejenak. Kita menaikkan doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setelah kami menerima Engkau di dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan kami akan mengalami janji Tuhan. Kami akan mengalami kasih dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Dan hidup kami tetap dituntun di jalan-jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kuasai tahta hati kami. Dan biarlah Engkau pribadi yang tetap tinggal di dalam hidup dan hati kami masing-masing. Sehingga kami tetap melakukan kehendak Tuhan, tetap melakukan apa yang Tuhan mau bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Setelah itu, sekarang bagaimana selanjutnya? Bagaimana selanjutnya? Nah, selanjutnya di sini ada saran-saran untuk pertumbuhan rohani kita ya, Tante ya. Saran-sarannya itu pertumbuhan rohani itu apa? Yaitu hasil ketaatan kita kepada Kristus. Di dalam Galatia 3 ayatnya yang ke-11 dibilang orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita menghadapi segala sesuatu itu haruslah dengan iman. Saya coba tengok di dalam Efesus dulu ya, Efesus 6. Coba ya. Kan katanya orang benar itu menghadapi segala sesuatu dengan iman. Efesus 6, Efesus 3 ya. Efesus. Kurang dapat di mana ya? Efesus 6. Efesus sebentar ya, saya cari. Karena saya pernah dapat maksudnya di dalam apa itu, di dalam katakan di dalam segala situasi pergunakanlah perisai iman. 6 ayat 10. Oh, Efesus 6 ayatnya ke-10. Coba kita lihat. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Oh, Efesus 6 ayat yang ke-16. Iya. Ya. Kan dibilang di sini karena orang yang benar akan hidup oleh iman di dalam Galatia 3 ayat yang ke-11 ya. Ya, kita orang benar akan hidup oleh iman karena apa? Kita juga boleh dapatkan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-16 dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ya, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi kita orang benar dituntut hidup oleh iman kita. Di dalam segala keadaan kita mempergunakan perisai iman kita ya. Menghadapinya dengan iman. Percaya kita kepada Tuhan ya. Jadi hidup berdasarkan iman akan memungkinkan kita untuk taat kepada Allah dalam setiap segi kehidupan saudara, kehidupan kita, serta mempraktekkan hal-hal berikut. Jadi saran-saran pertumbuhan rohani buat kita ya. Di sini ada disingkat tumbuh. Ada ya Nauli, nampak ya? Nampak ya, tumbuh. Ya, jadi satu-satu kita apain ya, tumbuh. Satu-satu mulai dari T. Coba Tante buka. Ada saran-saran pertumbuhan rohani ya, kita perhatikan ya. Ya. Yang T itu, yang T yuk kita baca sama-sama yuk biar kita menyimak ya. T-nya itu apa? Tiap-tiap hari hendaknya saudara datang ke hadirat Tuhan melalui apa? Melalui doa ya. Di sini tiap-tiap hari kita hendaknya datang ke hadirat Tuhan di dalam doa ya. Melalui doa kita boleh bercakap-cakap dengan Tuhan ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 ya. Jadi barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki maka kamu akan menerima ya. Jadi itulah kalau kita di dalam doa ya, kita berdoa tiap hari ya, sehingga apapun yang kita mau kita ungkapkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak maka Tuhan memberikannya kepada kita ya. Tiap-tiap hari hendaknya saudara datang ke hadirat Tuhan. Itu yang T. Yang U, baca sama-sama yuk. Usahakanlah membaca Alkitab setiap hari sehingga saudara dapat mulai dengan Injil Yohanes ya. Ya, usahakan membaca Alkitab setiap hari ya. Nauli, Yuli, Francisca, Dairi ya, kita ya.
Tante ya Inang yang katanya di sini ini saran pertumbuhan rohani, baca Alkitab dong, baca Alkitab, sehingga membaca Alkitab kita bisa mendengar suara Tuhan di dalamnya. Alkitab kita boleh mengetahui apa sih kehendak Tuhan bagi kita ya, sebab firman Tuhan ini pun berkuasa mengubahkan hidup kita ya Inang ya. Jadi usahakan membaca Alkitab ya setiap hari. Lalu M-nya apa? M. Baca sama-sama yuk. Mintalah kepada Tuhan supaya saudara dapat mentaati apa yang telah saudara baca dari Alkitab ya. Minta supaya Tuhan supaya saudara dapat mentaati apa yang sudah saudara baca ya. Aku buka ya Yohanes 14. Ya, kita simak dulu apa bunyinya ya. Yohanes 14 ayat 21. Apa dibilang? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku ya. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi Tuhan, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun mengasihi dia, dan Yesus pun mengasihi kita ya, dan akan menyatakan diriku kepadanya ya. Jadi itulah, mintalah supaya supaya kita dapat mentaati apa yang kita sudah baca. Maka kita akan dikasihi Tuhan Yesus dan dikasihi oleh Tuhan Allah. Ya, itu yang M. Ya. Ini cara kita mengingat ini ya. Jadi dibikin disingkat tumbuh. Jadi T-nya apa, U-nya apa, M-nya. Jadi kita bahas satu-satu. Setelah itu B-nya apa? Biasakan diri untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang lain ya, bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami ya, supaya melalui kesaksian kita juga kita diberkati ya, melalui kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa, bahwa Tuhan Yesus itu hebat. Maka orang yang mendengarkan pun membuat dia mau tahu siapa rupanya Tuhan kalian, bagaimana rupanya Yesus itu ya, melalui kesaksian kita tadi ya, diberkati orang yang mendengar. Jadi biasakan diri untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Lalu U-nya apa? Ayo baca sama-sama. Usahakanlah untuk mempercayakan setiap kehidupan saudara kepada siapa? Dengan demikian maka saudara dapat mengalami kehidupan yang penuh kelimpahan itu hari lepas hari. Makanya dibilang usahakanlah untuk mempercayakan setiap segi kehidupan kita ya. Di dalam ayat 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu ya. Kata Tuhan, kata firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada siapa? Kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau ya. Serahkan segala kekhawatiranmu, jangan kita pikirkan sendiri. Nggak ada hasilnya kekhawatiran itu, seperti yang ada bikin kita makin sakit, muka kita makin tua gitu kan, memikirkan semua kekhawatiran kita. Tapi Tuhan bilang serahkanlah segala-segalanya kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kita ya. Amin ya. Ya, setelah itu tadi U ya, yaitu H yang terakhir apa? Hendaklah saudara membiarkan Roh Kudus menguasai hidup dan kesaksian saudara setiap hari. Hendaklah saudara membiarkan Roh Kudus. Ya, kita minta supaya Roh Kudus Tuhan itu tetap selalu bertahta di dalam hati kita. Roh Kudus itulah yang mewakili Tuhan Yesus, yang menuntun kita di dalam kehidupan kita seharian. Minta Roh-Mu yang hidup penuhiku, Engkaulah damaiku, jiwaku tenang bersamamu ya. Ya, seperti pujian tadi ya. Ya, Engkau ambil alih seluruh hidupku ya. Roh Kudus Tuhan biarlah menguasai seluruh kehidupan kita tiap-tiap hari ya, Dairi ya. Ya, kita minta. Jadi ini saran-saran pertumbuhan rohani. Ingat T-nya apa, U-nya apa, M-nya apa, B, U, H-nya. Jadi dari sini pertumbuhan. Kita boleh bertumbuh di dalam iman rohani kita, karena kita akan mentaati. Ketaatan kita bergantung kepada siapa? Kepada Kristus ya. Jadi bisa nanti dibaca ulang-ulang yang sudah kita bahas, ayat-ayat yang menguatkan kita ya. Sebab kita baca firman Tuhan berkuasa mengubahkan kehidupan kita ya. Jadi itulah saran-saran pertumbuhan rohani ya. Boleh diulang-ulang nanti di rumah ya, atau di kamar kita baca ya. Oke, yang terakhir yuk.
Setelah itu yang terakhir, kita lihat yang halaman terakhir, pentingnya mengikuti ibadah dan penelaan Alkitab di gereja, ya. Pentingnya mengikuti setiap persekutuan yang ada di gereja, ya, mengikuti penelaan Alkitab, ya, supaya lewat itu kita sama-sama boleh bersekutu dengan Tuhan, ya. Kita boleh sama-sama menopang di dalam kasih dan persaudaraan, di dalam doa, ya. Kalau kita berkumpul gini kan bisa kita bercerita, oh gini masalah, oh ya nanti aku doakannya kan, ya, persekutuan itu, ya. Dan Tuhan pun memberkati kita, ya. Coba kita buka di dalam Ibrani 10. Yuk kita buka Ibrani 10. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Yuk kita baca sama-sama. Yuk, kita baca. Yuli udah dapat? Yuk kita baca, ya. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 menasihatkan kepada kita agar kita janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, ya. Jadi jangan kita menjauhkan diri dari setiap persekutuan, setiap ibadah-ibadah yang mungkin dilakukan di gereja. Ya lewat itu iman kita juga boleh bertumbuh, ya. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita boleh mendengar kesaksian orang yang memberkati kita. Jadi di dalamnya kita boleh sama-sama dikuatkan di dalam Tuhan, ya, melalui pertemuan ibadah, ya. Jadi di sini dibilang kalau ada beberapa potong kayu bersama-sama terbakar, maka nyalanya besar dan memberi kehangatan. Tahu, ya, kayu api itu, ya, kalau api unggun, ya, kalau dibakar sama-sama maka apinya apa? Besar, ya. Tetapi kalau salah satu dari beberapa potong kayu itu diambil, bagaimana apinya? Kalau diambil dari beberapa potong kayu, maka apinya akan padam dan tidak memberi kehangatan lagi, ya. Jadi demikian juga hubungan kita saudara dengan orang Kristen yang lain di sini. Kita saling memberikan kehangatan, saling menopang di dalam doa. Kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan, kita sama-sama dikuatkan di dalam Tuhan. Lewat itulah persekutuan itulah manfaat kita mengikuti persekutuan ibadah di gereja, ya. Kita boleh menerima berkat rohani kita melalui firman Tuhan, ya, makanan rohani. Oleh karena itu, kalau saudara belum menjadi suatu anggota gereja, maka jangan saudara menunggu supaya diundang. Lalu apa tindakannya? Ambil tindakannya, ya. Hubungi kayak pendeta kita, ya, pendeta Bob Suklip dari gereja yang berdekatan, di mana Kristus diagungkan dan firman Allah diberitakan, ya. Jadi buatlah rencana agar saudara dapat turut tetap berbakti pada hari-hari Minggu, mengikuti persekutuan ibadah yang mungkin akan datang, ya. Jadi seperti ini pembahasan 4 hukum rohani. Semoga bisa kita terima di dalam hidup kita, di dalam hati kita masing-masing, dan semoga isi buku ini bermanfaat buat kita, ya. Kita di dalamnya sudah membahas, ya, halaman demi halaman. Saya yakin mudah-mudahan Roh Kudus Tuhan yang bekerja sehingga saya menjelaskannya tidak capek, tapi ada yang tetap tinggal di dalam hati kita. Minta tuntunan Roh Kudus Tuhan supaya tetap menuntun kita, mengajar kita, ya. Kalau apa nanti dibaca ulang lagi mungkin saya kurang ya, tapi kalaupun kurang jelas ada buksu kita di sini yang akan lebih menjelaskan kepada kita, ya, karena sebagai yang bisa menuntun kita juga, ya, sebagai pendeta kita. Jadi terima kasih sudah ada waktu kita membahas 4 hukum rohani. Semoga Tuhan, Roh Kudus Tuhan bekerja bagi kita, mendatangkan kebaikan untuk kita boleh mengerti apa kehendak Tuhan, kasih dan rencana Tuhan bagi hidup kita, ya. Ya, Tuhan memberkati kita, ya.